Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, and good night to all of you whenever and wherever you are. My name is Zura Herunisa, and in this video, I'm going to be the moderator for today's presentation. Before we start, I want to say my biggest thanks to Prof. Rifki for giving us this chance to presentate our project. So without any further ado, let's go to our presentation. And here we are from Group 8. We are going to presentate about I-beam, how to make I-beam from scratch and how to manufacture it. And then before we start, I want to tell you about our member in Group 8, which is there are 4 people. Me, myself, and you can see my student number in the slide. And next is M. Devi Ariski, which also there is student number in the slide. Next one is Rafa Wirawan Siragar, and lastly is Lutfan Akbar Rendra Sakti. So let's go for the next slide, which is the table of contents in this presentation. We're going to talk about 4 things, or we can say 4 units, which is the first one is going to about anything generally about I-beams. Next one is computer aided design, and then the third one is computer aided engineering, and last one of course is computer aided manufacture. That will be explained by each of us. Alright, without any further ado, let's go to the video. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Davi Ariski, biasa dipanggil Davi dengan NIM belakang 025. Di sini saya akan membahas tentang bagian pendahuluan, yaitu yang pertama kita bahas apa sih itu I-beam. Yang pertama kita masuk ke pengenalan I-beam. Sebelum kita masuk ke tahap manufaktur atau pembuatan melalui CAD, CAM, dan CAE, kita akan membahas dulu I-beam sendiri itu apa sih? Yang kita pengen buat nih apa? Jadi I-beam adalah baja struktural yang bentuk penampangnya seperti huruf I atau huruf H juga, dan beberapa menyebutnya sebagai baja universal atau baja konstruksi. Komponen ini menjadi elemen utama dalam konstruksi bangunan dan mesin. Kenapa? Karena daya tahannya yang kuat dan durabilitas yang terjamin. Terus kita bisa bahas ke next selanjutnya, bagian-bagian pada I-beam ini apa aja. Jadi tadi bagian yang bentuknya seperti huruf H atau huruf I, itu dia terdiri dari 3 sektor bagian. Yang pertama, flange. Flange itu dia adalah bagian yang vertikal, yang dia numpu di sumbu vertikal ya. Namun dia terletak sebagai bentuknya itu horizontal. Dia terdiri dari ada dua flange yang di atas sama di bawah. Itu dia fungsinya menahan gaya tekan dan tarik. Makin tebal flange-nya, makin kuat juga menahan momen lenturnya. Selanjutnya ada web. Web yang tadi itu flange itu horizontalnya, kalau web itu vertikalnya, yang sumbu berdirinya, yang menampang yang membentuk I-nya ini dia menampang di tengahnya. Fungsinya, dia tugas ini nahan gaya geser ketika mendapat sebuah tekanan. Dan web ini biasanya lebih tipis dari flange, soalnya yang tadi yang tujuannya menahan gaya tekan dan tarik itu flange. Jadi umumnya flange itu lebih tebal. Lanjut ke fillet. Fillet ini lengkungan kecil yang menyambungkan flange dengan web. Jadi letaknya itu ada di antara dua ini. Ini flange, ini web, terus fillet tuh ada di tengah-tengahnya, di bagian lengkungan ini nih. Itu ada bagian struktur namanya fillet. Kita lanjut. Oh iya, fungsinya apa fillet? Fillet itu fungsinya dia membantu mengurangi tegangan konsentrasi agar tidak mudah retak. Jadi dia yang sebagai perantara lah antara flange sama web ini, biar meminimalisir keretakan yang dapat terjadi. Lanjut lagi, fungsi utama I-beam apa ya? Fungsi utama I-beam yang pertama itu menahan momen lentur. Saat balok diberi beban dari atas, flange
flange bakal mengalami tekanan, flange bawah mengalami tarik, tapi flange atas itu menyimbangi sehingga durabilitas I-beam juga tetap terjaga dan kuat menahan beban tersebut. Struktur I-beam yang optimal dan bentuknya seperti huruf H ini mengoptimalkan durabilitas ini sehingga benar-benar kuat untuk menahan beban yang sangat berat. Yang kedua, fungsinya itu menahan gaya gesek. Web di sini menangani distribusi gaya geser antara titik tumpuan dan beban yang timpa pada I-beam. Yang ketiga, fungsi utama I-beam itu menahan beban panjang. Karena bentuknya seperti huruf I atau H tadi, I-beam ini efektif untuk struktur bentang panjang seperti jembatan atau balok atap. Kita bisa melihat I-beam ini sering kita dapati di bangunan-bangunan seperti jembatan atau terowongan atau gedung-gedung tinggi, gedung-gedung pencakar langit itu menggunakan struktur I-beam dikarenakan dia dapat menahan beban yang lebih besar dan juga durabilitasnya yang sangat kuat. Dengan materialnya tersebut, dia sangat cocok dan ideal untuk digunakan sebagai bahan konstruksi. Lanjut ke kelebihan I-beam. Yang pertama, kelebihannya adalah kuat dengan berat relatif ringan. Yang kedua, material efisien karena penggunaan baja dioptimalkan. Yang ketiga, mudah diproduksi dalam berbagai ukuran standar. Yang keempat, mudah digabungkan dengan komponen lain menggunakan baut, las, atau rivet. Dan terakhir yang kelima, biaya lebih ekonomis dibanding balok persegi padat dengan kekuatan sama. Dikarenakan beratnya relatif ringan, namun kuat, ini menjadikan salah satu kelebihan yang sangat diunggulkan dari I-beam. Dan penggunaan I-beam ini dipakai di mana aja ya? Yang pertama pastinya di bangunan gedung, contohnya tadi gedung-gedung pencakar langit atau gedung-gedung bangunan yang tinggi-tinggi, itu umumnya menggunakan struktur I-beam pada balok lantai, atapnya, atau kolom vertikal. Yang kedua, industri dan pabrik, rangka crane, struktur mesin, itu menggunakan I-beam. Yang ketiga, jembatan, struktur utama jembatan, pastinya jembatan itu menggunakan banyak I-beam, dikarenakan daya jembatan harus bisa menahan dan menampung beratnya kendaraan-kendaraan yang dapat melintas atau beban-beban yang harus dihadapi nantinya. Yang terakhir, infrastruktur, jalur rel kereta yang kita bisa lihat itu menggunakan I-beam, dan juga gudang baja yang menggunakan I-beam. Sangat banyak manfaatnya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan kepada saudara saya. Dari saya sendiri, Muhammad Davi Rizky, udah selesai untuk bagian pendahuluan mengenai I-beam. Terima kasih. Alright, thanks to Davi for explaining to us what I-beams are. Next, we will be continuing to how we made the I-beams, starting from scratch, which is to design it. They'll be explained by me. Let's get onto it. Onto the next one, which is we're going to talk about the computer-aided design, which we will be talking about what is the use of it, what are the software for this thing, and how we make it, how we apply it on I-beams. So, the next slide is what is the function of it? What do we make use of it? Of course, with computer-aided design, we always said CAD is to help us to make 2Ds or 3Ds drawing. Drawing of what? Drawing of our design that we will make it later on. Now, why using this is so important, because it is also to eliminate all of the hassle of doing it over and over again. We could just undo it and then we do it again, instead of making it a new one in a new paper. And next one, it is also to make the most accurate design, because we are being edited by computer, which we will have more accurate than we use it by hand. The next one is the software for computer aided design. As you can see, there are more than this one actually, but these are the most common one, which is Inventor, AutoCAD,
SolidWorks and everything that you see in the slide. And then this one is the drawings and the guides to help us to make I-beams, which is that will be used and will be presented in the next slide. Enjoy! Alright everyone, in here I'm going to use Inventor to draw it. Okay, hello. And now we're going to open a new file for it. As you can see, I already changed to inches, so it's not in millimeters anymore. Now we're still loading. Now we already got the 2D design here, and then we just need to click the new sketch. So after that, we're going to click the front view, and then we're going to add some shape to it, which I'm going to add some lines. So in here, I'm going to make the other side, which is the right side first, and then after that, I'm going to mirror it. You can follow along. In here, I'm putting the measurements for the I-beams, like the body one. As you can see, that is the measurement for it. And then I'm also going to make the top and the bottom one. Yes, as you can see, it is in 1.75 inches, not in millimeters. Okay, and then don't forget to do the bottom one. In here, I'm going to make the straight line, the straightest line. Alright. As you can see, I'm done, and then I'm going to make the little bit of it on the top and the bottom as well. As you can see as well, in here we got the most accurate measurement ever. Like if you want to make 1 inches, it is exactly 1 inches, or even 1.1 inches or 0.1, like in this video. And then after that, we're going to make any line, and then we're going to use dimensions, and then in here you could see the degrees to it, and we're going to change it according to the guide we have before, which is 9.45 degrees. Don't mind the extra line there, we could do it and we could remove it later. Do the same for the bottom one with the same measurement. I'm sorry, I'm quite lacking in here. So, and then after this, I'm going to trim the extra line that I talked earlier. And then after that, I'm going to select everything that I want to be to mirror it, like I said in the beginning of the video. Just like in this video, and then we're going to apply it. Boom, it's done. Save all of the hassle. It's easy, it's fast. Now after that, we're going to make the body, which is we're going to use offset in here, and with like usual, we're going to see the measurement so it is more accurate. Do the right and left side, the same thing over and over again. And then just like that, our I-beams are done. Wait, no, not completely done, it's just a sketch one. And now we're going to extrude it, everything, every single of it, no excuses. Yep, just like that. Yes. And now it's actually up to you to use every side, because I want to let you see the measurement, so I'm going to use it on the behind it. And in here I also use not actually all of the measurement, using the last one for the extrude, because it's more useful and it's more convenient for the manufacturer later on, which I only use 26 inches. In here I'm going to show you how I do the fillet. We have quite a different fillet for each of it actually, so you can see here.
this one I'm going to use the 0.2 and 929 for the inside of it. And here you just need to click on it, click, and you already got the fillet. Alright, now for the last fillet, it's for the outside one. Which is 0.11. Yep. Sorry, it's quite tricky here because it's so small. Alright. Now we are done. Look at that. Look at that beauty. It is the same as the drawings and it is so accurate. Look at this. Look at that. It's beautiful. And that's why using computer-aided design software to design 3D or 2D models, it's much easier in here. Oh, don't forget, I'm going to change the materials as well, which is I'm going to use stainless steel in here. I'm still searching it. And yes, that's the one that we are going to use. Look at that. Not only you're going to design it, but you also to determine which of the materials that you're going to use it. And this is how we draw it on Inventor. Thank you all. Goodbye. Alright, so moving on, after we design the I-beams, of course we are going to manufacture it, but before that we're going to simulate it with computer-aided engineering, and that will be explained by Lutfand. For Lutfand, please. Selanjutnya kita akan membahas tentang CAE dari I-beam. Yang pertama, kita mengupload model ke dalam program. Terus kita ubah menjadi solid dan ubah menjadi structural steel non-linear. Terus kita akan mengubah objek ini menjadi mesh, atau kita bagi objeknya menjadi bagian yang kecil-kecil. Kemudian kita akan memberikan support atau fixed support. Kita akan memberi fixed support di bagian belakangnya dan di apply. Terus kita akan memberikan pressure di bagian atasnya, lalu di apply. Lalu kita berikan 4 megapascal pada tekanannya. Oke, selanjutnya kita akan membagi tekanan kepada z-axis. Pilih z-axis, jadi z-axis itu ke sini. Jadi tekanannya akan bervariasi pada aksis Z. Kemudian kita pilih panjang Z-nya itu 500 mm sesuai panjang model. Kemudian tekanannya bisa dilihat pada grafik di bawah. Jadi pada
pada sumbu Z0, tekanannya 0 megapascal, terus dia naik terus sampai pada jarak ke 500 atau jarak yang pojok sini, itu megapascalnya, tekanan megapascal paling tinggi yaitu 4. Jadi dari sini kecil hingga sampai belakang sini dia paling kuat tekanannya. Nah, seperti gambar ini. Jadi tekanannya kecil hingga besar. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan stress pada solution. Kita insert stress dan strain apabila ingin dicari juga. Oke, lihat ini hasilnya di stress. Ini mencapai 303. Di sini terlihat beamnya, beamnya itu mengalami deformasi plastis. Bisa kita animasikan sesuai plot timing yang sudah kita buat tadi. Bisa dilihat dengan gaya paling banyak yang di sebelah sini. Jadi dia beamnya itu mengalami deformasi dan bisa kita lihat dan kita juga bisa melihat stres yang terjadi. Bisa kita pilih probe dan kita taruh di titik yang terlihat terkena tekanan ini, terus kita bisa melihat berapa besarannya. Baik, itu saja, terima kasih. Alright, let's say our biggest thanks to Lutfan for explaining to us how we use computer-aided engineering on I-beams. Next, we will go to our final step, which is using computer-aided manufacture that will be explained by Rafa. To Rafa, please. Perkenalkan, nama saya Rafa Wirawan Siregar. Biasa dipanggil Rafa dengan NIM 21050 1251 232. Di sesi ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan CAM pada I-beam. Baik, yang pertama saya akan membuka software yang akan saya pakai, yaitu Mastercam 2026. Step pertama adalah kita memasukkan benda yang sudah dibuat pada CAD dengan format file STP. Kita open di sini. Setelah itu kita menentukan origin dari tool and mill yang akan kita makan. Jadi yang pertama adalah kita buat ke isometric dan tentukan bagian apa yang mudah kita lakukan proses machining. Jika kita lihat benda ini, maka akan sangat mudah jika benda ini kita buat horizontal dengan titik atas yang berada pada area ini. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan masuk kepada menu wireframe, kemudian tekan bounding box, and selection, kita tekan paling atas. Kemudian kita buat wireframe lagi, line and point. Kita buat ke titik tengah-tengahnya, sampai ke titik tengah-tengahnya juga. Setelah itu, kita tentukan plane baru menggunakan dynamic plane. Yaitu kita bisa ke view, kita buka feature plane, dan kita masukkan dynamic di sini. Kita tekan wireframe yang tadi kita buat. Kita putar arah dengan 90 derajat dengan sumbu Z. Dan ini bebas, tergantung bagaimana geometri benda yang akan kita buat. Kita enter 2 kali, centang, dan kemudian kita aktifkan origin pada plane tersebut.
Setelah itu bisa kita lihat di sini, titik 0 dari benda sudah berubah menjadi seperti ini. Ini adalah aksis baru yang kita buat. Ini bisa kita delete. Kemudian kita bisa masuk ke proses machining. Yang pertama kita buka fitur toolpad, kemudian kita masuk ke menu mesin, kita tekan mill default dan ini menyesuaikan. Kemudian kita atur stock setup untuk menentukan apa origin dari benda yang sudah kita buat dan apa titik 0 dari benda tersebut. Stock setup. Setelah itu kita tekan fitur ini, add from a bounding box, all show. Nah, dan kita pastikan areanya. Checklist. Setelah itu bisa kita masukkan program. Di sini ada banyak sekali pilihan program, mulai dari contour, drill, camfer drill, advanced drill, dan banyak lagi. Seperti itu ada hex speed, dynamic mill, area mill, surface rock, surface finish, dan itu menyesuaikan dengan benda yang akan kita buat. Kali ini saya akan menggunakan 3D High Speed Toolpad dengan area roving. Kita tekan. Nah, jika kita lihat di sini ada machining geometry dan avoidance geometry. Nah, yang kita pakai adalah ini untuk menentukan area mana yang mau kita machining. Dan avoidance geometry adalah program di mana dia akan melarang toolpad kita melewati area tersebut. Tapi jika kita lihat geometri dari I-beam yang begitu simple, sehingga tidak ada area yang jika kita tidak menggunakan ini akan bertabrakan, maka kita cukup menggunakan ini aja. Kita cari benda apa yang mau, area mana yang mau kita makan. Mulai dari fillet ini, dan ini. Kita checklist and selection. Kemudian kita bisa lihat toolnya untuk menyesuaikan, dan ini akan menyesuaikan dengan mesin pada dasarnya. Cuman kita di sini tujuan kita adalah melihat bagaimana toolpad tersebut berjalan. Kita bisa atur di sini. Kita regenerate. Nah, ini adalah toolpad yang sudah terbuat. Bisa kita lihat di sini bagaimana toolpad tersebut berjalan. Akan berjalan seperti itu. Baik, sekarang saya akan putar aksis dari sini untuk memakan di bagian bawahnya. Yaitu kita masuk lagi ke plan. Kita tekan lagi dynamic. Kali ini kita tekan benda titik tengah dari benda ini. Kita di sini perlu garis bantu, jadi kita masuk ke wireframe lagi. Kemudian kita buat di sini dynamic plan yang baru. Ini makna untuk nama, maka kita tinggal menyesuaikan aja. Kita cari sampai dia benar terkena wireframe-nya. Oke, kemudian kita putar ini sepanjang benda ini. Kemudian kita putar aksisnya. Sebesar 180 derajat. Dan kita pindah lagi ke origin ini.
kita coba untuk geometrik, isometrik, maka origin akan berpindah ke sini. Dan kita bisa lanjutkan proses machining di sini, yaitu dengan membuka lagi menu toolpad. Dan kemudian kita tambahkan lagi program yang akan kita buat dengan mengklik kanan ini, Mill Toolpad, 3D XP Toolpad, dan Area Routing. Nah, kita pilih machining areanya. Setelah itu bisa kita lihat bahwa plan sudah terbuat. Dan tinggal kita lihat bagaimana simulasi dari benda ini berjalan. Maaf, bukan di sini. Tapi ini maka benda akan menjadi seperti ini sesuai dengan bentuk I-beam. Dan untuk financing kita akan menggunakan surface rock, ataupun menggunakan scallop, ataupun waterline, ataupun hybrid. Dan untuk proses machiningnya, dan seperti end mill, itu menyesuaikan dengan end mill yang kita pakai dan menyesuaikan dengan fillet-fillet yang ada di sini. Tujuan saya adalah untuk memperlihatkan bagaimana toolpad tersebut berjalan. Sekian dari sesi saya, terima kasih. Alright, thank you to Rafa for telling us how to use computer-aided manufacture on I-beams. That is actually and really quite an insightful one. And now we are already at the final stage of this presentation, which is the closing. And I want to say thank you for all of you for made it this far and watch our video until the very end. We want to say that we are sorry if we had some mistakes in these presentations, but we hope that you have some insight after this and it will be useful for you. That's all from Group 8. I hope these presentations help you in some ways, any ways possible. And thank you all for watching this video. Goodbye. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.